Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang tips dalam menjawab soal UKP PPG ataupun UTBK ya. Pada saat ini Bapak Ibu yang akan menjalani ujian pengetahuan ataupun ujian tertulis PPG tahun 2025. Nah, simak video ini sampai dengan selesai ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, di sini ya, Bapak Ibu akan mengerjakan dua kategori soal, Bapak Ibu. Nah, jadi ada dua kategori soal. Yang pertama di sini ada soal 65 ya. Nah, jadi ini untuk uji pengetahuannya ataupun UP ada 65 soal dengan durasinya itu 120 menit. Ya. Jadi kemudian di sini ada studi kasus dengan durasi waktu 30 menit. Nah, jadi Bapak Ibu akan melaksanakan ataupun mengerjakan ini dengan waktu yang diberikan sebanyak 150 menit ya. Jadi untuk kedua ini totalnya 150 menit. Nah, jadi Bapak Ibu silakan simak untuk tips-tips ataupun trik dalam menjawab soal ataupun mengerjakan soal. Nah, kita langsung saja masuk. Di sini tips mengerjakan ujian tertulis berbasis komputer ataupun UTBK. Yang pertama di sini ada saat mengerjakan tes objektif ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ya, Bapak Ibu, silahkan baca perintah soal dengan teliti ya. Jangan terburu-buru karena sering terjadi kesalahan akibat tidak memahami instruksi. Nah, makna dari instruksi ini adalah konsep daripada soal ya. Jadi Bapak Ibu bacanya pelan-pelan saja. Jadi yang penting konsep dari soal itu Bapak Ibu bisa pahami ya. Jadi agar tidak nanti salah pada jawabannya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus melakukan manajemen waktu. Nah, tadi ada 65 soal dengan durasi waktunya itu 120 menit. Nah, berarti rata-rata per soal Bapak Ibu hanya sekitar 2 menit ya. Nah, jadi jangan terlalu lama terpaku pada satu soal ya, terutama pada soal yang nanti narasinya itu panjang Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan baca untuk soalnya terlebih dahulu, kemudian baru Bapak Ibu membaca narasinya. Ya, agar nanti bisa mengetahui apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Nah, jadi misal Bapak Ibu ada yang kesulitan pada soal, jadi tinggalkan saja. Nanti tandai masih ragu-ragu ya Bapak Ibu ya. Agar nanti Bapak Ibu bisa lihat soal nomor nomor berapa yang masih belum Bapak Ibu jawab ataupun soal nomor berapa yang masih Bapak Ibu ragu-ragu untuk tandainya. Nah, jadi jangan juga terlalu lambat dan juga jangan juga terlalu terburu-buru ya. Nah, Bapak Ibu pastikan dalam kondisi yang tenang pada saat menjawab soal. Kemudian kita lanjut, gunakan teknik skip ya atau lewati. Nah, jika menemukan soal sulit, tandai lalu lanjut ke soal berikutnya. Kembali lagi jika masih ada waktu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, jika ada soal yang sulit, Bapak Ibu bisa lewati terlebih dahulu ya, agar nanti bisa menjawab soal-soal yang lain terlebih dahulu. Nah, jadi soal-soal yang sulit ini nanti Bapak Ibu silahkan kerjakan lagi setelah soal-soal yang menurut Bapak Ibu mudah ataupun sudah dijawab, itu nanti baru Bapak Ibu mengerjakan soal-soal yang ragu-ragu ataupun yang sudah dilewati sebelumnya. Kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan kata kunci ya. Fokus pada kata-kata penting dalam soal, terutama pada pilihan ganda kompleks. Nah, ini jangan sampai terkecoh Bapak Ibu. Nah, biasanya itu banyak sekali kata-kata yang menjadi perumpamaan ya ataupun mengecoh Bapak Ibu. Kemudian di sini ada berlatih soal sejenisnya ya, ataupun soal sebelumnya, ataupun dari tryout ya. Biasakan diri dengan
bentuk soal pedagogi umum, kemudian PCK dan juga SJT ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus sering-sering untuk belajar ya ataupun mengulang dari tryout karena biasanya seperti tahun lalu itu tryout itu sangat banyak keluarnya pada saat ujian pengetahuan. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ya kunci jawaban dari tryout, Bapak Ibu bisa untuk hubungi admin Telegram Pak Guru Wali dengan cara ya Bapak Ibu silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih gabung di Telegram ya. Nah, di sini ada Telegram Pak Guru Wali, silahkan Bapak Ibu bergabung. Kemudian setelah bergabung di sini Bapak Ibu silahkan klik eh, deskripsi grup ya. Kemudian di sini ada adminnya. Bapak Ibu silahkan pilih salah satu admin. Kemudian Bapak Ibu silahkan hubungi admin agar nanti dibantu untuk mendapatkan kunci jawaban dari tryout. Nah, kemudian kita lanjut ya. Di sini ada tes objektif ya, yaitu selama 120 menit. Kemudian kita lihat struktur soalnya. Di sini terdiri dari 30 soal, 35 soal dari PCK ya. Nah, dari soal PCK ini ya, setiap jawaban yang benar itu bernilai 1 poin ya. Kemudian jika salah, di sini Bapak Ibu 0 poin. Nah, jadi untuk soal PCK ini ya, ini yang penilaiannya itu mengukur pada penguasaan materi dan juga strategi pembelajaran. Nah, materi ini yang sudah Bapak Ibu pelajari ya pada ruang ketika, yaitu pada menu sertifikasi pendidik, yaitu pada ketiga modul ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengerjakan 35 soal PCK, itu dilanjutkan dengan 30 soal SJT ya, yaitu Situational Judgment Test. Yaitu di sini setiap soal itu dinilai dengan rentang 1 sampai dengan 5 poin. Nah, jadi di setiap jawaban A, B, C, D, E itu ada poinnya masing-masing ya, sesuai dengan jawaban ataupun keputusan Bapak Ibu pada saat menjawab soal. Nah, misal nanti Bapak Ibu menjawab A, bisa jadi itu 5 poin ya, ataupun seterusnya. Nah, untuk soal SJT ini mengukur kemampuan membuat keputusan dalam pembelajaran. Nah, ini biasanya itu yang paling positif ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan lihat yang paling positif untuk jawabannya dan juga yang paling realistis ya. Karena bisa jadi ada juga jawaban-jawaban yang memang menjebak biasanya di soal SJT ini. Kemudian ya jika kedua ini Bapak Ibu benar semua ya, itu sebanyak 65 soal. Itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 150 poin ya. Nah, ini jika Bapak Ibu semuanya benar. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lanjut ke studi kasus ya. Nah, jadi di sini kita baca terlebih dahulu ya. Ceritakan salah satu pengalaman Anda mengenai masalah di bidang pembelajaran. Kemudian seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, menghadapi siswa yang sulit, atau lainnya. Nah, uraian Anda harus berdasarkan pengalaman pribadi yang nyata, bukan pengalaman orang lain, dan memerlukan penanganan khusus. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bebas ya. Jadi tidak harus berpacu pada 4 poin yang sudah diberikan ya. Di sini banyak ya. Karena di sini ada ditulis lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa bebas untuk memilih. Kemudian di sini dalam uraian ya. Ini juga sama seperti sebelumnya. Situasi yang pernah Anda hadapi pada saat itu tugas Anda ya. Masalah yang harus Anda selesaikan ya, yaitu di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sini tindakan yang diambil, kemudian bagaimana hasil dari tindakan tersebut. Kemudian di sini pengalaman berharga apa yang Anda petik ya. Nah, ini memang eh, sama ya seperti sebelumnya, cuman ada berbeda kata-katanya sedikit. Nah, di sini Bapak Ibu tidak kurang dari 350 kata. Kemudian tidak lebih dari 1 halaman ataupun 600 kata ya. Nah, ini Bapak Ibu bukan soal jumlah katanya ya. Tapi Bapak Ibu harus juga mengisi isi dari 4 soal ini dengan bagus ya. Sekarang kita lihat saat mengerjakan tes subjektif ya, yaitu uraian reflektif berbasis studi kasus ya.
Nah, jadi kelola waktu dengan baik ya, karena di sini waktunya hanya 30 menit. Jadi langsung menuliskan jawaban begitu memahami soal ya. Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah pasti membuat studi kasus ya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu ujian, itu Bapak Ibu pastikan sudah ada di dalam ingatan Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi setelah Bapak Ibu membuat studi kasus, kemudian Bapak Ibu ingat, nah nanti Bapak Ibu akan tuliskan pada saat ujian. Nah, jadi di sini gunakan struktur jawaban yang jelas ya, situasi, kemudian masalah, solusi, hasil, dan juga refleksi. Nah, sini ada contoh kerangka ya. Yang pertama di sini situasi, jelaskan kondisi kelas atau peristiwa, kemudian masalah, sebutkan permasalahan inti, kemudian solusi, uraikan langkah-langkah yang dilakukan, kemudian hasil, paparkan hasil atau dampak positifnya, kemudian refleksi, sampaikan pelajaran yang dipetik. Nah, itu untuk contoh kerangkanya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan ketik 1, 2, 3, 4 ya untuk semua jawabannya. Yang penting Bapak Ibu sudah mengisi soal untuk 1, 2, 3, 4. Kemudian baru Bapak Ibu nanti silahkan tambahkan ya. Yang penting semuanya sudah terisi. Nanti jika ada yang kurang Bapak Ibu baru tambahkan. Nah, di sini Bapak Ibu gunakan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami. Hindari bertele-tele ya. Nah, ini biasanya ada yang menulis dengan cara yang membingungkan ya. Jadi pada saat dibaca itu membingungkan, itu dihindari ya. Jadi langsung saja to the point, dan juga bahasanya itu mudah dipahami seperti Bapak Ibu curhat ya. Seperti Bapak Ibu curhat itu Bapak Ibu silahkan tuliskan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian di sini sertakan nilai pendekatan pedagogis, tunjukkan bahwa solusi Anda relevan dengan kurikulum merdeka dan prinsip pendidikan nilai. Nah, ini bebas Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu menulisnya itu mudah dipahami dan juga sistematis. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ya studi kasus sesuai dengan bidang Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan hubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya agar dibantu ya. Ini bagi yang mengalami kesulitan nanti akan dibantu untuk cara pembuatan dari studi kasusnya ya. Nah, cara hubungnya sama juga seperti yang tadi. Pak Ibu silahkan gabung Telegram ya Pak Guru Wali. Link ada di deskripsi. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan untuk hubungi admin yang ada di grup Telegram Pak Guru Wali ya. Ini nanti Bapak Ibu silahkan pilih salah satu saja. Terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini ya jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.